Halo Sobat Exploring Herbal, saat ini kita sedang berada di depan 16 buah jenis rimpang atau dalam bahasa latinnya rhizome. Jadi banyak sekali bukan jenis rimpang yang ada di Indonesia. Beberapa diantaranya sudah banyak dikenal oleh masyarakat, namun tidak banyak juga yang jarang digunakan sehingga susah membedakannya. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar untuk mengenali satu demi satu dari ciri fisik dan bau, kalau dia memiliki bau khas. Jadi di atas meja ini ada 16 jenis rimpang, yaitu kunyit putih. Jadi kunyit putih ini bentuk rimpangnya ruasnya lumayan besar, kemudian dia berwarna agak kekuningan. Kemudian yang kedua ada temu mangga. Jadi temu mangga ini kalau dibandingkan dengan kunyit putih itu memiliki fisik yang mirip. Jadi dia juga beruas agak lebar, jadi antara ruas satu ke ruas berikutnya itu agak lebar. Namun pembedanya yaitu warna dari kulit luar ke lingkaran dalam itu putih, sedangkan yang kunyit putih agak kekuningan. Dan temu mangga ini juga memiliki bau khas. Jadi kalau dicium baunya maka akan memiliki sedikit aroma mangga. Kemudian rimpang yang ketiga yaitu, ada yang tahu, ini rimpang temu kunci. Jadi ini mungkin jenis rimpang yang paling mudah dikenali karena memang bentuknya memanjang, jadi khas. Ya, bisa dilihat bentuknya memanjang. Kemudian ketika diiris, nah ini bentuk irisan. Jadi ini temu kunci, jadi paling mudah dikenali. Lanjut kita ke sampel keempat. Jadi mungkin ini termasuk salah satu rimpang yang paling sering digunakan baik untuk obat maupun dalam masakan. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ini adalah jahe. Jadi jahe biasanya digunakan untuk menghangatkan badan. Nah, ini bentuk rimpangnya seperti ini, baunya khas, mudah ditemui di pasar ataupun supermarket. Lanjut ke nomor 5. Mana nomor 5? Nah, ini nomor 5. Nah, ini juga dari sisi fisik, mungkin ibu-ibu rumah tangga ataupun penjual rimpang ataupun pengusaha herbal juga mudah mengenali rimpang satu ini dari fisik. Nah, kira-kira apa? Ya betul, ini kencur. Jadi kencur juga memiliki bau yang khas. Yang paling terkenal digunakan untuk parem beras kencur ya, untuk penghangat badan juga. Jadi rimpangnya cenderung membulat kecil-kecil, dan ketika diiris warnanya seperti ini, agak keputihan. Ini kencur ya. Lanjut ke nomor 6. Ini adalah, nah ini mungkin juga banyak yang tahu ya, atau mungkin dari 16 rimpang ini yang paling gampang dikenali atau paling mudah kita temui, yaitu kunyit. Kunyit terkenal dengan warna kuningnya, jadi satu warna yang memberi warna pada kunyit, yaitu kurkumin ya. Jadi ini kunyit ketika diiris dia warnanya orange, jadi lebih orange dan orange-nya pekat. Ini kunyit, rimpangnya agak kecil ini ya, seperti ini. Kemudian masuk ke nomor 7. Nah, 7 ini ada yang tahu? Mungkin warnanya beda ya. Jadi tadi kunyitnya oranye, ini oranye. Kemudian rimpang yang ke-7 kuning, jadi kuning pekat. Ini adalah temutis.
Jadi seperti ini rimpangnya, bentuknya seperti ini. Ketika diiris seperti ini. Nah ini tidak memiliki bau khas, jadi agak susah dibedakan dengan yang lain. Ini bentuk temutis seperti ini, rimpangnya agak berwarna gelap kulitnya. Ketika diiris warnanya kuning terang. Lanjut ke rimpang ke-8. Nah ini juga khas ya, mungkin dari fisiknya. Ini ruasnya, jadi antar ruas dari sini ke sini itu agak panjang atau agak lebar, mirip seperti rimpang yang kedua. Ini ruas-ruasnya ke kunyit putih. Ini kembali ke nomor 8. Nah nomor 8 ini adalah temu ireng atau temu hitam. Jadi bentuknya seperti ini, ada yang melengkung, bisa melengkung seperti ini, ada yang juga lurus, ruasnya panjang. Mungkin dia kalau dibedakan dengan temu mangga dan juga kunyit putih, lihat warna kulitnya setelah dibersihkan. Ini sudah dibersihkan rimpangnya, ini juga. Nah bandingkan ini, dia agak kegelapan, jadi agak gelap gitu ya. Ini temu ireng, tapi ketika diiris bukan berarti dia warnanya hitam, tapi warnanya putih di dalamnya, tapi putih agak kekuningan. Itu lanjut ke nomor 9. Nah nomor 9. Ini nomor 9. Ini apa ya? Rimpangnya memiliki kulit kehitaman, agak berkerut seperti ini, kemudian terlihat seratnya gitu ya. Warnanya cenderung ketika diiris, warna irisannya kuning kecoklatan. Nah ini adalah jahe merah. Jadi jahe merah bukan berarti dalamnya irisannya warna merah gitu ya. Mungkin karena apabila dibandingkan dengan jahe biasa, kita lihat nomor 4. Tadi jahe biasa, nah ini kulitnya warna agak kuning kecoklatan, lalu ketika diiris dia kuning muda ya, cenderung ke kuning muda. Sedangkan kalau jahe merah, nah ini kulitnya gelap, lalu ketika diiris rimpangnya berwarna kecoklatan, ataukah mungkin karena itu yang disebut sebagai kemerahan gitu ya. Jahe merah juga terkenal dengan banyak aktivitasnya, jadi sering dicari orang, terutama untuk penurun lipid. Lalu masuk ke nomor 10. Nah ini warnanya cenderung kuning ke oranye, jadi rimpangnya seperti ini, agak membulat, kemudian memiliki akar-akar, jadi kulitnya bersisik seperti ini. Ketika diiris warnanya oranye, tapi tidak sepekat warna kunyit. Kita lihat nomor 6 tadi, kunyit seperti ini, oranye terang. Nah kita bandingkan di gambar yang sama. Nah ini kunyit, lalu ini ada yang tahu? Nomor 10 temulawak. Jadi temulawak ya, jadi rimpangnya seperti ini, membulat, kemudian warna rimpangnya kuning cenderung oranye. Ini juga banyak digunakan karena aktivitasnya anti radang, antioksidan, juga untuk imunitas. Ini sudah banyak dimanfaatkan untuk ramuan atau jamu-jamuan peningkat nafsu makan. Lalu lanjut ke rimpang ke-11. Nah ini mungkin juga termasuk salah satu yang paling mudah dibedakan. Ada yang tahu mungkin ini sudah jelas, adalah
lengkuas atau laos. Jadi dilihat dari fisik luarnya, ini warnanya merah muda kemerahan. Ini fisiknya. Ketika diiris di sini cenderung berserat, seratnya sangat banyak. Melihat irisannya sangat berserat atau seratnya banyak. Nah, ini sering juga dimanfaatkan untuk bumbu masak. Lihat, ini warnanya kemerahan atau pink, merah muda kemerahan. Lihat sisiknya ketika sudah kering, banyak sekali sisiknya atau serat dari rimpangnya. Ini lengkuas. Lalu lanjut ke nomor 12. Nah, ini rimpang yang memiliki bau khas juga. Memiliki bau khas, ini salah satu yang juga lumayan mudah dibedakan. Kita lihat rimpangnya seperti ini. Ini di belakang rimpangnya cenderung ruasnya tidak terlihat jelas, itu yang tidak terlihat begitu jelas, ada ruas-ruas. Dia memiliki bau khas. Nah, ini nomor 12 adalah bangle ya. Lihat sekali lagi. Nah, ini bangle. Kemudian masuk ke nomor 13 di sini. Nah, ini bisa dilihat dia juga irisannya memiliki serat. Rimpangnya kulitnya seperti ini ketika setelah dicuci. Nah, ini berbeda dengan bangle tadi, dia terlihat ada serat. Ketika diiris warnanya kuning kecoklatan, mirip seperti irisan dari jahe merah. Nomor 9 tadi jahe merah. Ini seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nomor 13 adalah lempuyang. Jadi ini lempuyang. Seperti ini kulitnya, lalu ada ruas-ruas. Ketika diiris warna kuning kecoklatan atau kemerahan. Kita lanjut ke nomor 14. Nah, ini lihat nomor 14. Seperti ini ada ruas. Kemudian ketika diiris dia warnanya kuning cenderung putih, jadi kuning keputihan. Bisa lihat seperti ini. Ini adalah jahe gajah. Jadi dia masih memiliki aroma khas jahe, tapi agak lemah. Ruas seperti ini kita bedakan dengan jahe biasa. Tadi nomor 4. Ini nomor 4. Dia juga memiliki ruas, tapi ruas untuk jahe ini relatif ya, tergantung besar rimpang, kesuburan tanah. Ini jahe. Kemudian 14 ini jahe gajah. Jadi dari sisi warna irisan juga hampir mirip, tapi jahe gajah lebih putih dan masih ada warna kehijauan di irisannya. Ini jahe gajah cenderung rimpangnya membulat, agak membulat. Kalau ini seperti ini beruas, jadi lebih ramping. Lalu lanjut ke yang nomor 15. Nah, ini irisannya berwarna putih. Ketika diiris dia warnanya putih dan dia beruas mirip seperti temulawak. Jadi dia juga bulat-bulat tapi cenderung kecil. Kalau temulawak tadi nomor 10, ini seperti ini. Dia seperti ini. Diiris putih. Kita lihat nih. Nah, ini adalah kunci pupat. Irisannya putih, baunya tidak begitu khas. Punya bau khas tapi tidak begitu banyak orang mengenal. Lanjut ke nomor 16. Nah, ini
warnanya oranye terang. Rimpangnya mirip seperti rimpang kunci pepet, jadi hampir mirip kan, 15, 16. Jadi kalau dia tercampur lumayan susah dibedakan kecuali kita harus mengiris. Namun kalau di bawah cahaya ini terlihat dari luar dia agak ada warna orange dari kulit luar, itu sudah terlihat, apalagi setelah diiris induk kunyit atau kunyit biang ini warnanya orange, kalau kunci pepet dia putih. Dan warna irisan dari kunyit induk ini atau induk kunyit lebih atau bisa dibilang sama, lihat dengan kunyit nomor 6. Ini oranyenya seperti ini, lanjut ini oranye seperti ini, jadi sama, hanya bentuknya yang membulat, ini membulat, sedangkan kunyit dia cenderung memanjang dan banyak anakan. Nah, itu ke-16 rimpang yang kita bahas hari ini. Coba kita ulang lagi sekali. Nomor 1 adalah kunyit putih, ini. Nomor 2 yang bagian luarnya agak keputihan dengan bentuk yang hampir mirip fisiknya dengan kunyit putih adalah temu mangga, dia memiliki khas mangga baunya. Kemudian ini yang nomor 3 dengan bentuk memanjang, ini paling berbeda dari yang lain, adalah temu kunci. Lalu nomor 4 bentuknya seperti ini, paling sering ditemui dan memiliki bau khas untuk menghangatkan, ini jahe. Lalu nomor 5 bentuknya membulat, punya bau khas juga, ketika diiris dia putih, namun ada agak kuningan, tapi cenderung lebih putih gitu ya, ke arah putih. Ini adalah kencur, juga punya bau khas. Nomor 6 ini seperti ini, irisannya warna oranye adalah kunyit. Lalu ini warnanya kuning gelap, kuning pekat adalah temu tis. Lalu nomor 8 seperti ini, agak gelap kulit luarnya, ketika diiris dia warna putih kekuningan, ini adalah temu ireng. Lalu nomor 9, nah ini bentuk rimpangnya seperti ini, berserat, bersisik. Nah ini ketika diiris kuning gelap adalah jahe merah. Lalu yang seperti ini, yang banyak sisiknya kulit luarnya, warnanya kuning oranye, ini adalah temulawak. Lalu 11 yang kulit luarnya merah muda, cenderung merah, adalah lengkuas. Lalu 12 yang memiliki bau khas dengan kulit luar yang tidak terlihat iris ruas-ruasnya, ini adalah bangle. Kemudian 13 ini, jadi kulit irisannya berwarna kuning cenderung coklat, adalah lempuyang. 14 yang memiliki bau khas jahe, namun bentuknya seperti ini, adalah jahe gajah. Lalu 15 ini warna irisannya putih dengan bentuk membulat seperti ini, adalah kunci pepet. Dan 16 ini bentuknya membulat juga, warnanya oranye, adalah induk kunyit. Jadi seperti itu ya, 16 jenis rimpang. Kita lihat dari sisi ukuran, tapi ini relatif tergantung tingkat kesuburan tanah atau di mana dia tumbuh, nutrisi yang diperoleh selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, sekian dulu video membedakan ke-16 jenis rimpang. Semoga dapat membantu rekan-rekan untuk memilah-milah rimpang ketika dihadapkan dengan banyak jenis rimpang atau bercampur satu dengan yang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kembali lagi di channel video herbal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.